Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lani Octavia dengan NPM 22106310 519 dari kelas 6C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan soal-soal dan pembahasan materi teori peluang guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori peluang dengan dosen pengampunya Dr. Karunia Eka Lestari, MPD. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas 20 soal. Topik pertama itu mengenai ukuran peluang diskrit. Nah, di sini ada soal yang pertama, pembuktian proposisi 1.4.6. Di sini proposisi mengenai distribusi binomial. Diberikan ruang sampel dengan omeganya itu sama dengan 0, 1 hingga n. Untuk suatu n itu lebih besar sama dengan 1 dan p elemen bilangan real. Dengan p-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Ada ukuran peluang yang unik atau tunggal BNP pada P omega yang memenuhi BNP K sama dengan kombinasi K dari N, P pangkat K dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K, dengan K-nya itu 0, 1 hingga N. Nah, buktikan bahwa BNP merupakan ukuran peluang. Nah, untuk membuktikan bahwa BNP merupakan ukuran peluang, yang pertama itu buktikan bahwa BNP itu lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, buktikan bahwa sigma K sama dengan 0 sampai N, BNPK itu sama dengan 1. Oke, langsung saja kita ke pembuktian. Nah, pembuktian yang pertama itu BNPK lebih besar sama dengan 0. Nah, sama dengan BNPK sama dengan kombinasi K dari N, P pangkat K dikali 1 dikurangi P, N pangkat 1 dikurangi P, pangkat N dikurangi K. Nah, kita buktikan satu-satu dulu. Kita buktikan bahwa C, K dari N, kombinasi K dari N itu lebih besar 0. Nah, kalau misalkan kita ambil N sama dengan K, itu sama dengan 1, maka pasti kombinasi K dari N itu lebih besar 0. Nah, kita lihat lagi yang P pangkat K. Nah, nilai P itu sendiri kan di antara 0 dan 1. Itu kan berarti bilangan positif. Nah, bilangan positif dipangkatkan K-nya itu juga bilangan positif. Maka hasilnya itu P pangkat K itu pasti lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi yang 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K. Nah, 1 dikurangi P itu nilainya eh, positif, merupakan bilangan bulat positif. Nah, dipangkatkan dengan N dikurangi K yang K-nya itu bilangan positif. Maka hasilnya pasti lebih besar sama dengan 0. Jadi 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K itu lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi BNP itu lebih besar sama dengan 0 terpenuhi. Karena semuanya ini lebih besar sama dengan 0. Oke, lanjut yang kedua. Di sini sigma K sama dengan 0 sampai N, BNPK sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N, kombinasi K dari N, P pangkat K dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K. Nah, di sini kita menggunakan teorema binomial, konsep teorema binomial. Ingat, teorema binomial itu A ditambah B pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N, kombinasi K dari N, A pangkat K, B pangkat N dikurangi K. Nah, kita misalkan di sini si P-nya itu A, 1 min P-nya itu B ya. Jadi kita tinggal tambahin aja. Jadi P ditambah 1 dikurangi P. Nah, pangkatnya juga dijumlahin. Jadi K ditambah N dikurangi K. Jadi kan N ya. Jadi di sini P tambah 1 dikurangi P. Jadi 1 ya. Karena P-nya habis, ya sisa 1. Nah, pangkat N. 1 pangkat N itu sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa si BNP itu merupakan ukuran peluang karena syarat 1 dan syarat 2-nya terpenuhi. Oke.
Lanjut, ada soal 2. Dalam suatu ujian sertifikasi, hanya 45% peserta yang biasanya dinyatakan lulus. Nah, dari 20 peserta yang diuji secara acak, hitunglah peluang tepat 5 peserta lulus ujian. Nah, di sini diketahui jumlah pesertanya kan tadi 20 ya, jadi N-nya itu 20. Peluang lulus untuk si peserta itu kan 45%, jadi P-nya itu 0,45. Nah, jumlah peserta yang lulus ujian itu 5 ya, jadi K-nya itu sama dengan 5. Hitunglah peluang tepat 5 peserta lulus ujian. Nah, dengan menggunakan distribusi binomial, tadi ya, ini untuk rumus dari distribusi binomial, ini. Nah, maka kita substitusi aja nih angka-angka yang tadi udah diketahui. N-nya kan tadi 20 ya, terus P-nya itu 0,45, K-nya itu 5, sama dengan kombinasi 5 dari 20 ya. Karena N-nya 20, K-nya 5, P-nya itu tadi 0,45, pangkat K-nya itu tadi 5, terus 1 min P, berarti 1 dikurangi 0,45 itu 0,55, pangkat 15, karena N dikurangi K, 20 ambil 5 itu 15. Sama dengan kita uraikan di sini kombinasinya, jadi 20 faktorial per 15 faktorial itu 20 diambil 5, di 15 faktorial, dikali 5 faktorial. Terus 0,45 pangkat 5 ini tetap ya ditulis lagi. Terus kita uraikan lagi di sini si 20 faktorialnya itu sampai 15 faktorial agar bisa dicoret ya yang 15 bawahnya ini. Nah, jadi 20, 19 kali 18 kali 17 kali 16 per 5 faktorialnya kita uraikan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, dikali ini kita taruh juga di sini. Kita tulis lagi. Nah, hasil dari ini itu 15.504. Kemudian 0,45 pangkat 5 itu hasilnya 0,01845. Terus 0,55 pangkat 15 itu hasilnya 0,0013. Nah, dikalikan menghasilkan 0,0372. Jadi, peluang tepat 5 peserta lulus ujian adalah 0,0372. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga. Dalam sebuah survei terhadap 10 siswa tentang makanan favorit mereka, pilihan yang tersedia adalah nasi goreng, mie ayam, dan bakso. Nah, peluang siswa memilih masing-masing makanan adalah sama besar. Tentukan peluang bahwa 4 siswa memilih nasi goreng, 3 memilih mie ayam, dan 3 memilih bakso. Nah, di sini diketahui jumlah siswanya tadi berapa? 10. Pilihan makanannya tadi ada 3 jenis, berarti si M-nya itu 3. Nah, peluang memilih setiap jenis makanannya itu sama tadi ya. Jadi, peluang nasi goreng, peluang mie ayam, peluang bakso itu sama dengan 1/3. Karena tadi sama. Nah, ditanyakan tentukan peluang bahwa 4 siswa memilih nasi goreng, 3 memilih mie ayam, dan 3 memilih bakso. Nah, berarti ini K1, K2, dan K3. Nah, dengan menggunakan distribusi multinomial, ini merupakan rumus dari distribusi multinomial ya. Nah, maka eh, peluang dari K1, berarti kan K1-nya 4, K2-nya 3, K3-nya 3. Jadi sama dengan N-nya tadi 10 ya, jadi 10 faktorial per 4 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, dikali 1/3 pangkat 4. Nah, 1/3-nya ini tadi peluang dari K1 nih. Peluang 1 pangkat K1. Tadi kan 1/3 ya, karena peluangnya sama, jadi semua 1/3. Nah, pangkatnya itu yang beda. Jadi K1, K2, K3 kan K1-nya 4, K2-nya itu 3, K3-nya itu 3. Nah, kita uraikan di sini yang 10 faktorial sampai 4 faktorial, agar habis ya 4 faktorialnya. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, ini habis 4 faktorialnya. Sisa yang 3 faktorial sama 3 faktorial. Jadi diuraikan ini satu-satu. 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1. Terus ini kita tulis ulang. Nah, ini tuh hasilnya 4.200. Nah, terus 1/3 pangkat 4 itu 1/81, 1/3 pangkat 3, 1/27, 1/3 pangkat 3, 1/27. Nah, ini kita desimalkan ya yang pecahan ini. Jadi, yang 1/81 0,0123,
Yang 1/27 jadi 0,0370, yang 1/27 juga di sini jadi 0,0370. Lalu kita kalikan menghasilkan 0,0707. Jadi peluang bahwa 4 siswa memilih nasi goreng, 3 memilih mie ayam, dan 3 memilih bakso adalah 0,0707. Lanjut untuk soal nomor 4. Di sini sebuah call center menerima rata-rata 6 panggilan masuk setiap jam. Diasumsikan bahwa jumlah panggilan yang diterima per jam itu mengikuti distribusi Poisson. Nah, berapakah peluang bahwa dalam 1 jam tertentu call center tersebut menerima tepat 3 atau 4 panggilan masuk? Nah, di sini kita seperti biasa diketahuinya dulu. Tadi diketahuinya jumlah panggilan yang diterima per jam mengikuti distribusi Poisson. Nah, rata-rata panggilan per jam itu ini kita misalkan lambda ya. Lambdanya itu 6. Nah, berapakah peluang bahwa dalam 1 jam tertentu call center tersebut menerima tepat 3 atau 4 panggilan masuk? Nah, dengan menggunakan distribusi Poisson, di sini ada rumus ya, distribusi Poisson. Nah, maka pois tadi kan lambdanya berapa? 6. Pois lambda, pois 6, Poisson 6, K-nya tadi 3 ya. Kan. Nah, K-nya itu 3, kita hitung satu-satu dulu, yang 3 sama yang 4 kan. Nah, kita hitung yang 3 dulu. Jadi, K-nya itu 3. Jadi, lambdanya tadi 6 pangkat 3 per 3 faktorial. Dikali E pangkat negatif 6. 6 pangkat 3 kan 216. 3 faktorial itu 6 dikali E pangkat 6. Sama dengan 36 kali E pangkat 6. Nah, kemudian kita cari yang Poissonnya 4. Yang K-nya sama dengan 4. Jadi Poisson 6, 4 sama dengan 6 pangkat 4 per 4 faktorial dikali E pangkat 6. Sama dengan 6 pangkat 4 itu 1296, 4 faktorial itu 24, dikali E pangkat 6 sama dengan 54 kali E pangkat 6. Nah, kita baru cari yang peluang X sama dengan 3 atau 4 sama dengan 36 E pangkat 6. Yang ini yang dari K-nya sama dengan 3 ditambah dengan yang K-nya sama dengan 4. 36 dikali E pangkat negatif 6 ditambah 54 dikali E pangkat negatif 6 sama dengan 90 dikali E pangkat negatif 6. Nah, E pangkat negatif 6 itu sama dengan 0,00248. Jadi hasilnya 0,223. Jadi peluang bahwa dalam 1 jam tertentu call center tersebut memiliki 3 atau 4 panggilan masuk adalah 0,223. Oke. Jadi soal kelima, sebuah peternakan memiliki 40 ekor ayam. Peternak menandai 6 ekor ayam secara acak, kemudian melepasnya kembali ke kandang setelah beberapa waktu. Peternak menangkap kembali 7 ekor ayam secara acak. Hitunglah peluang bahwa tepat 3 ekor ayam yang ditangkap merupakan ayam yang sudah ditandai sebelumnya. Langsung saja, tadi diketahui kan ya, keseluruhan populasi ayamnya itu ya, kita anggap menjadi N besar, itu sama dengan 40 ya. Populasi ayam yang diamati itu N besar sama dengan 6. Ayam yang dipilih secara acak itu N kecil sama dengan 7. Ayam yang diamati M kecil itu sama dengan 3. Hitunglah peluang bahwa tepat 30 ekor ayam yang ditangkap merupakan ayam yang sudah ditandai sebelumnya. Nah, dengan menggunakan distribusi hipergeometri, nah ini untuk rumus dari distribusi hipergeometri, maka kita langsung substitusi aja angka yang udah diketahui ya. Tadi kan N besarnya itu 40 ya. Nah, jadi 40, N kecilnya itu 7, terus M besarnya itu 6, terus M kecilnya itu 3. Sama dengan kombinasi 3 dari 6 dikali kombinasi 4 dari 34. Nah, jadi kan N dikurangi N kecil dikurangi M kecil, itu kan 4, N besar dikurangi M besar itu 34. Per kombinasi 7 dari 40. Nah, kita
sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial, terus dikali 34 faktorial per 30 faktorial dikali 4 faktorial per 40 faktorial per 33 faktorial dikali 7 faktorial, sama dengan, nah di sini kita uraikan si 6 faktorialnya sampai 3 faktorial agar 3 faktorial yang di bawah 1 ini habis ya. Nah, jadi 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1. Sisa yang satu lagi kan, yang si 3 faktorial. Dikali 34 faktorial yang kita uraikan sampai 30 faktorial agar habis yang bawah ini. Nah, berarti kan sisa 34 kali 33 dikali 32 dikali 31 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 40 faktorialnya juga kita uraikan sampai 33 faktorial. Jadi ini habis. Nah, jadi 40 kali 39 kali 38 kali 37 kali 36 kali 35 kali 34 per 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sama dengan di sini 20 dikali 46.376 per 18.643.560. Nah, sama dengan 927.520 per 18.643.560. Nah, sama dengan 0,05. Jadi, peluang bahwa tepat 3 ekor ayam yang ditangkap merupakan ayam yang sudah ditandai sebelumnya adalah 0,05. Kita lanjut ke soal yang keenam. Seorang atlet sedang melakukan latihan menembak sasaran. Setiap kali melakukan tembakan, peluang mengenai sasaran adalah 0,2 dan percobaan dilakukan secara independen atau saling bebas. Berapakah peluang bahwa tembakan pertama yang mengenai sasaran terjadi tepat pada tembakan yang ke-6? Nah, ini merupakan distribusi geometri. Nah, diketahui peluang mengenai sasaran suksesnya itu P sama dengan 0,2. Keberhasilan pertama terjadi pada tembakan ke-6, berarti K-nya itu sama dengan 6. Ditanyakan berapakah peluang bahwa tembakan pertama yang mengenai sasaran terjadi tepat pada tembakan yang ke-6. Nah, dengan menggunakan distribusi geometri, nah ini untuk rumus dari distribusi geometri. Oke. Maka tadi kan peluangnya berapa? 0,2. Jadi di sini G 0,2, K-nya itu tadi 6, sama dengan 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi 0,2, jadi 0,8. K dikurangi 1, K-nya 6 dikurangi 1, jadi 5 ya. Jadi pangkat 5. Dikali P, P-nya 0,2. Sama dengan 8 pangkat 5 kan hasilnya 0,3277 dikali 0,2 hasilnya 0,066. Jadi peluang tembakan pertama yang mengenai sasaran terjadi tepat pada tembakan ke-6 adalah 0,066. Oke, lanjut ke soal yang ketujuh. Sebuah mesin produksi menghasilkan produk cacat dengan peluang 0,1 untuk setiap produk yang diproduksi. Jika produk diperiksa secara berurutan, hitunglah peluang bahwa produk cacat kedua ditemukan tepat pada produk ke-12. Nah, di sini diketahui produk cacat itu merupakan peluang suksesnya ya. P-nya itu 0,1. Produk cacat kedua ditemukan pada produk ke-12. Berarti jumlah keberhasilan cacatnya itu N sama dengan 2. Nah, tertuju pada ke-12. K-nya itu sama dengan 12. Dan ditanyakan, hitunglah peluang bahwa produk cacat kedua ditemukan tepat pada produk ke-12. Nah, dengan menggunakan distribusi binomial negatif. Nah, jadi ini untuk rumus dari distribusi binomial negatif ya. Nah, maka kita substitusikan aja. N-nya tadi berapa? 2. Nah, peluangnya 0,1. K-nya itu 12. Jadi, kombinasi K dikurangi 1. K-nya 12 dikurangi 1, jadi 11. Terus, K dikurangi N. 12 ambil 2 itu jadi 10. 1 dikurangi P 0,1 pangkat 2. Nah, terus 1 dikurangi P itu 0,9 pangkat 10 ya. Tadi P-nya itu kan pangkat N, jadi 0,1 pangkat 2. Nah, jadi kita uraikan di sini 11 faktorial per 1 faktorial dikali 10 faktorial
0,1 pangkat 2 itu 0,01, 0,9 pangkat 10 itu 0,3487. Nah, ini jadi hasilnya itu 11 dikali 0,01 dikali 0,3487. Jadi 0,0384. Jadi peluang bahwa produk cacat kedua ditemukan tepat pada produk ke-12 adalah 0,0384. Oke, lanjut. Nah, topik selanjutnya ini merupakan topik dari ukuran peluang kontinu. Nah, soal ke-8, seorang penumpang menunggu kedatangan taksi di sebuah halte. Waktu tunggu kedatangan taksi diasumsikan mengikuti distribusi seragam dalam interval 0,30 dalam menit ya. Hitunglah peluang bahwa waktu tunggu penumpang tersebut berada antara 5 hingga 12 menit sebelum taksi tiba. Oke, di sini diketahui waktu tunggunya itu mengikuti distribusi seragam. Nah, intervalnya itu alfanya itu berarti sama dengan 0, betanya itu sama dengan 30. Nah, ditanyakan hitunglah peluang bahwa waktu tunggu penumpang tersebut berada antara 5 hingga 12 menit sebelum taksi tiba. Nah, dengan mengikuti distribusi seragam, nah ini untuk PDF dari distribusi seragam ya. Nah, diperoleh PDF-nya berarti kita tinggal masukin aja nih beta dikurangi alfa. 30 dikurangi 0 ya tetap ya 30. Untuk X elemen dari 0,30. Dan terus 0 untuk X bukan elemen dari 0,30. Nah, kita cari peluangnya di sini peluang dari 5,12 ya di sini. Nah, integral dari 5 batas bawahnya 5 batas atasnya 12, 1/30 dx. Nah, eh, jadi sama dengan 1/30x kita eh, kalikan ya dengan 12 dan 5 untuk yang 12 dulu jadi 1/30 ganti x-nya jadi 12 jadi 1/30 kali 12 dikurangi 1/30 dikali 5 jadi 12/30 dikurangi 5/30 sama dengan 7/30. Kita jadikan desimal jadi 0,233. Jadi peluang bahwa waktu tunggu penumpang tersebut berada antara 5 hingga 12 menit sebelum taksi tiba adalah 0,233. Lanjut untuk soal yang ke-9. Waktu antar kedatangan pelanggan di sebuah restoran mengikuti distribusi eksponensial. Dengan lajunya di sini 0,1 per menit. Hitunglah peluang bahwa waktu tunggu antara kedatangan pelanggan berikutnya lebih dari 8 menit. Nah, di sini diketahui waktu antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial. Laju kedatangannya kita misalkan lambda itu sama dengan 0,1 ya per menit. Nah, ditanyakan hitunglah peluang bahwa waktu tunggu antara kedatangan pelanggan berikutnya lebih dari 8 menit. Nah, dengan menggunakan distribusi eksponensial, nah ini untuk PDF dari distribusi eksponensial. Nah, diperoleh PDF-nya tadi lambdanya 0,1, terus berarti di sini 0,1 pangkat 0, pangkat negatif 0,1 X ya. Untuk X-nya itu lebih besar dari 0. Nah, berarti kan tadi lebih besar dari 8 menit ya. Berarti X lebih besar dari 8 sama dengan P 8, tah hingga. Dan di sini kita integralkan. Integralnya itu 8 sampai tah hingga. Sini batas atasnya itu tah hingga 0,1 pangkat negatif 0,1 X dx. Nah, sama dengan limit B, B-nya itu sampai hingga, nah terus integral 8, batas bawahnya 8, batas atasnya itu B, 0,1 pangkat negatif 0,1 X dx. Nah, di sini kita misalkan nih, kita misalkan si 0 U-nya itu sama dengan 0,1 X, jadi DU per DX sama dengan 0,1, nah DU-nya jadi 0,1 DX. Nah, sama dengan limit B mendekati tah hingga. Nah, integral 8 ini batas bawahnya 8 dan batas atasnya di sini B ya. Nah, pangkat negatif U DU. Nah, sama dengan limit B sampai mendekati tah hingga.
di sini kita negatif E, pangkat negatif U ini B, batas atasnya B, batas bawahnya 8. Kita kalikan, kita ganti dulu nih si negatif U-nya. U-nya tadi kan 0,1 ya, berarti negatif 0,1 X. Nah, dikali B, jadi limit B mendekati T hingga negatif E pangkat negatif 0,1 B ditambah pangkat negatif 0,1 dikali 8. Jadi negatif 0,8. Di sini kita taruh yang negatif 0,8, pangkat negatif 0,8 dikurangi limit B mendekati tak hingga pangkat 0,1 B. Nah, jadi hasilnya sama dengan eh, pang, sama dengan pangkat 0 negatif 0,8 karena ini ya mendekati 0 ya. Nah, terus sama dengan 0,45. Jadi, peluang bahwa waktu tunggu antara kedatangan pelanggan berikutnya lebih dari 5 menit adalah 0,45. Lanjut, di sini untuk topik distribusi variabel acak diskrit. Soal ke-10, seorang siswa mengerjakan soal pilihan ganda yang terdiri dari 5 opsi jawaban dengan hanya satu jawaban yang benar. Karena tidak mengetahui jawabannya, siswa tersebut menebak secara acak. Jika peluang menebak jawaban yang benar adalah 0,2, berapakah peluang bahwa siswa tersebut pertama kali menjawab benar pada percobaan kedua? Nah, diketahui peluang berhasil itu kan menjawab benar ya, tiap percobaan itu P sama dengan 0,2. Jumlah percobaan sampai berhasil pertama kali itu menjawab benar itu K sama dengan 2. Ditanyakan berapakah peluang bahwa siswa tersebut pertama kali menjawab benar pada percobaan kedua. Nah, dengan menggunakan distribusi geometri, ini untuk rumus dari distribusi geometri, maka peluang X sama dengan 2, yaitu sama dengan P-nya tadi 0,2, dikali 1 dikurangi P, berarti 1 dikurangi 0,2. Pangkat K dikurangi 1, 2 dikurangi 1. Nah, jadi kan 0,2 dikali 0,8 ya, karena 2 dikurangi 1 kan 1, itu pangkat 1. Jadi nggak usah ditulis pangkatnya, jadi 0,8. Nah, 0,2 dikali 0,8 itu 0,16, 16. Jadi, peluang bahwa siswa tersebut pertama kali menjawab benar pada percobaan kedua adalah 0,16. Lanjut, soal yang ke-11, sebuah dadu seimbang dilempar sebanyak 4 kali secara berurutan. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya kemunculan angka 6 dalam keempat lemparan tersebut. Hitunglah peluang P X sama dengan 2, yaitu munculnya angka 6 sebanyak 2 kali dari 4 kali lemparan. Nah, di sini diketahui peluang sukses yaitu muncul angka 6 pada satu lemparan, P-nya itu sama dengan 1/6. Peluang gagalnya itu yang bukan 6 berarti kan. Jadi 1 dikurangi P, itu 5/6. Jumlah percobaannya itu N sama dengan 4. Banyak sukses yang diinginkan, K sama dengan 2 ditanyakan. Hitunglah peluang X sama dengan 2, yaitu munculnya angka 6 sebanyak 2 kali dari 4 kali lemparan. Nah, dengan menggunakan distribusi binomial, ini merupakan rumus dari distribusi binomial, maka Px sama dengan 2. Berarti kombinasi 2 dari 4, tadi peluangnya 1/6 ya. Pangkat K-nya tadi 2, 1 dikurangi P tadi 5/6, N dikurangi K itu 2. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/36. Nah, kan 6 pangkat 2 itu 36. 5/6 pangkat 2 itu 25/36. Nah, kita uraikan di sini 4 kali 3 kali 2 faktorial, jadi 2 faktorial yang di bawah habis, 1. Nah, sisa yang satu lagi 2 kali 1 dikali 1/36 itu 0,0278, 25/36 itu 0,6944. Nah, jadi di sini 6 ya hasilnya dari kombinasi ini. 6, terus ini ditulis lagi. Jadi hasilnya 6 dikali 0,0193 sama dengan 0,1158. Jadi peluang P X sama dengan 2, yaitu munculnya angka 6 sebanyak 2 kali dari 4 kali lemparan adalah 0,1158. Oke, lanjut di sini untuk topik distribusi variabel acak kontinu.
Yang soal ke-12, waktu antar kedatangan mobil yang memasuki area parkir mengikuti distribusi eksponensial dengan laju 6 menit. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan waktu antar kedatangan dua mobil secara berurutan, berapakah peluang bahwa waktu antar kedatangan mobil berikutnya melebihi 10 menit? Nah, tadi kan lajunya itu lambda ya, lambdanya itu 6 dalam menit. Dan ditanya waktu tunggunya itu T 10 menit. Ditanyakannya berapakah peluang bahwa waktu antar kedatangan mobil berikutnya melebihi 10 menit. Nah, asumsikan tadi bahwa X itu merupakan distribusi eksponensial. X sama dengan 6 dalam menit. Nah, berarti peluangnya itu X lebih besar 10. Dengan menggunakan distribusi eksponensial, nah ini untuk rumus dari distribusi eksponensial ya. Nah, ini merupakan PDF-nya. Jadi 6 integral batas bawah A, batas atas B, E pangkat negatif 6X dx. Oke. Untuk P, X lebih besar 10 sama dengan integral dari 10 sampai batas atasnya ini hingga dikali 6 pangkat negatif 6X dx. Nah, kita misalkan terlebih dahulu 6X itu U, jadi DU per DX sama dengan 6, DU-nya jadi 6 DX sama dengan integral batas bawahnya 10, batas atas hingga ya, pangkat negatif U DU sama dengan limit B mendekati hingga integral batas bawahnya 10 batas atasnya B pangkat negatif U DU sama dengan limit B mendekati hingga negatif pangkat negatif U B 10. Nah, kita ganti dulu nih U-nya jadi tadi berapa 6X-nya jadi negatif 6X. Nah, kita kalikan satu-satu. Yang pertama B-nya dulu jadi negatif pangkat negatif 6B ditambah pangkat negatif 6 dikali 10. Nah, jadi sama dengan pangkat negatif 60 dikurangi limit B mendekati hingga pangkat negatif 6B. Sama dengan pangkat negatif 60 dikurangi limit B mendekati hingga 1 per pangkat 6B. Nah, sama dengan pangkat negatif 60 ya. Karena ini mendekati 0. Jadi, pangkat negatif 60 itu sama dengan 8 dikali 8,76 dikali 10 pangkat negatif 27. Jadi peluang bahwa waktu antara kedatangan mobil berikutnya melebihi 10 menit adalah 8,76 dikali 10 pangkat negatif 27. Lanjut untuk soal yang ke-13, di sebuah loket penjualan tiket konser, jumlah tiket yang terjual setiap jam mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 20 tiket per jam. Tentukan peluang terdapat tepat 25 tiket yang terjual dalam 1 jam. Oke, di sini diketahui banyak tiket terjual dalam 1 jam mengikuti distribusi Poisson. Dengan lambdanya itu tadi 20. Ditanyakan tentukan peluang terdapat 25 tiket yang terjual dalam 1 jam. Nah, dengan menggunakan distribusi Poisson, ini untuk rumus dari distribusi Poisson ya. Nah, maka X Poisson 20 itu peluang X sama dengan 25 sama dengan lambda-nya kan tadi 20, K-nya tadi 25. Jadi 20 pangkat 25 per K faktorial 25 faktorial dikali pangkat negatif 25. Nah, sama dengan di sini 20 pangkat 25 per 25 faktorial itu sama dengan 3,55432 dikali 10 pangkat 32 per 1,55121 dikali 10 pangkat 25. Nah, dikali pangkat negatif 25 sama dengan 2162 dikali 10 pangkat 7 dikali pangkat min 25 sama dengan 2162 dikali 10 pangkat 7 dikali pangkat negatif 25 itu sama dengan 1,39 kali 10 pangkat negatif 11. Nah, ini sama dengan 3,00518 dikali 10 pangkat negatif 4 sama dengan 0,0003005. Jadi peluang bahwa tepat 25 tiket terjual dalam 1 jam adalah 0,0003005. Lanjut, untuk topik selanjutnya itu hukum peluang total. Nah, soal 14,
Sebuah pabrik roti memiliki tiga oven, yaitu eh, O1, O2, O3. Nah, ini kita misalkan ya di sini O1, O2, O3. Suatu hari O1 memproduksi 600 roti, O2 memproduksi 300 roti, dan O3 memproduksi 100 roti. Kualitas roti tergantung pada oven yang digunakan. Diketahui bahwa dari roti yang diproduksi oleh O1, 4% roti tidak matang sempurna. Nah, dari roti yang diproduksi O2, 5% roti tidak matang sempurna. Dari roti yang diproduksi O3, 8% roti tidak matang sempurna. Kemudian diambil satu roti secara acak dari keseluruhan 1.000 roti yang diproduksi dan diperiksa tingkat kematangannya. Berapa peluang bahwa roti yang dipilih secara acak tersebut tidak matang sempurna? Oke, di sini diketahui jumlah rotinya tadi N itu 600 tambah 300 tambah 100 yaitu jadi 1.000 roti. Probabilitas atau peluang roti berasal dari masing-masing oven. Tadi peluang dari oven yang ke satu itu jadi 600 ya, 600 per 1.000 sama dengan 0,6. Peluang dari O2 itu 300 per 1.000 sama dengan 0,3. Peluang dari O3 itu 100 per 1.000 sama dengan 0,1. Nah, probabilitas roti tidak matang. Nah, kita misalkan D ya dari tiap oven. Jadi peluang D O1 sama dengan 4% sama dengan 0,04. Peluang D O2 itu sama dengan 5% sama dengan 0,05. Peluang dari yang O3 itu sama dengan 8% sama dengan 0,08. Ditanyakan berapa peluang bahwa roti yang dipilih secara acak tersebut tidak matang sempurna. Nah, dari hukum peluang total, ini rumus untuk hukum peluang total, maka kita masukkan saja PD sama dengan sigma J sama dengan 1 hingga 3, peluang OJ dikali peluang bersyarat di sini ya, OJ D. Nah, sama dengan di sini peluang yang O1 tadi berapa? 0,6. Nah, terus yang ini 0,04 ditambah peluang dari O2 0,3 dikali 0,05. Terus ditambah peluang 0,3 itu 0,1 dikali 0,08. Sama dengan 0,024 ditambah 0,015 ditambah 0,08. Sama dengan 0,047. Jadi peluang bahwa roti yang dipilih secara acak tersebut tidak matang sempurna adalah 0,047. Selanjutnya, untuk topik nilai ekspektasi variabel acak diskrit. Oke, soal yang ke-15 ini pembuktian proposisi 5.1.13 yaitu pembuktian nilai ekspektasi dari distribusi binomial. Nah, misalkan X berdistribusi binomial dengan parameter NP, maka EX sama dengan NP. Kita buktikan. Nah, EX sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N. Nah, kan distribusi binomial itu nilainya itu 0 sampai N. Nah, dikali K, dikali peluang X sama dengan K. Nah, ini tuh merupakan rumus umum dari si mencari EX ini. Jadi, nilainya itu dikali dengan nilai peluangnya. Nah, tinggal diganti indeksnya aja di sini. Kalau misalkan binomial kan 0 sampai N. Nah, kalau misalkan distribusi lain, itu disesuaikan saja. Nah, ini sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N. Mohon maaf, ini kurang K. eh, K dikali kombinasi K dari N, P pangkat K, dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K. Nah, sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N K per N faktorial per K dikali N faktorial per N dikurangi K faktorial dikali K faktorial itu ini kan kombinasi, jadi diuraikan yang ini. Nah, terus P pangkat K dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K. Nah, eh, K faktorial itu kan K dikali K min 1 dikali K min 2 dan seterusnya. Jadi K di sini tuh habis sama yang K awal yang K dikali K min 1 itu. Jadi yang ini habis.
Jadi nanti ini selanjutnya nggak ditulis karena sudah habis. Nah, terus kita langsung tulis ke Kamin 1. Kamin 1 faktorial. Nah, terus yang N faktorial juga sama kan. Jadi dari N dikali N-1 dikali N-2 dan seterusnya. Jadi di sini ditulis N-1 faktorial. Nah, di sini tetap N-K faktorial lalu sama dengan NP. Nah, kita butuh P di depan karena agar hasilnya nanti jadi NP. Jadi P-nya di sini kita ambil dari P pangkat K. Jadi si P pangkat K-nya itu dikurangi 1. Nah, di sini jadi P pangkat K dikurangi 1. Jadi NP eh, sigma K sama dengan 1 sampai N per dikali N-1 faktorial per N-K faktorial dikali K-1 faktorial dikali P pangkat K dikurangi 1 dikali 1 min P pangkat N min K. Nah, sama dengan NP sigma K sama dengan 1 sampai N. Nah, ini tuh merupakan bentuk dari kombinasi K dikurangi 1 sampai N dikurangi 1. Jadi sama aja. Jadi kita untuk mempersingkat, kita jadi seperti ini. Nah, kita misalkan terlebih dahulu J-nya itu sama dengan K dikurangi 1, maka K-nya itu sama dengan J ditambah 1. Sama dengan NP, sigma J sama dengan 0, N dikurangi 1. Eh, kita kan tadi kan kurangnya 1 ya. Nah, kan K-nya mulai dari 1. Nah, jadi J mulai dari 0 sampai N dikurangi 1. Kan berkurang 1. Nah, terus kombinasi tadi si K-1 misalkan jadi J. Kombinasi J dari N dikurangi 1, P pangkat J dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi J ditambah 1. Nah, kita gunakan teorema binomial. Nah, ini merupakan teorema binomial. Nah, kita lihat sama ya, sama dengan yang ini bentuknya. Nah, jadi kita tinggal tambahkan aja si A sama B-nya. Nah, jadi di sini yang A sama B-nya, yang ini A, si P ini A, B-nya 1 dikurangi P. Jadi NP, P tambah 1 dikurangi P. Nah, kita pangkatnya juga kita jumlahkan di sini. Nah, jadi NP dikali 1 pangkat N dikurangi 1. Sama dengan NP. Terbukti bahwa nilai ekspektasi dari eh, distribusi binomial yaitu NP. Oke, lanjut. Yang soal ke-16, sebuah undian diikuti oleh peserta dengan nomor undian mulai dari 10 hingga 20, di mana setiap nomor memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan nomor undian yang terpilih, hitunglah nilai ekspektasinya. Nah, diketahui nomor undiannya itu berkisar dari 10 hingga 20 kan. Nah, banyaknya angka berarti 20 dikurangi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Nah, berarti peluang X sama dengan WJ sama dengan 1/11. Variabel acak X menyatakan nomor undian yang terpilih secara acak. Nah, ditanyakan hitungan nilai ekspektasinya. Nah, di sini kita menggunakan distribusi seragam. EX sama dengan 1/N, sigma J sama dengan 1 sampai N X J. Maka EX sama dengan sigma J sama dengan 10 sampai 20 WJ, peluang X sama dengan WJ. Jadi tadi berapa peluang X sama dengan WJ-nya itu kan 1/11. Sigma J sama dengan 10 sampai 20 WJ. Nah, jadi 1/11 dikali 10 ditambah 11 tambah 12 sampai ke 20. Sama dengan 1/11 dikali 165 sama dengan 15. Jadi nilai ekspektasi dari nomor undian yang terpilih adalah 15. Lanjut untuk soal yang ke-17, seorang pemancing mencoba menangkap ikan dengan melemparkan kail secara berulang-ulang. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan jumlah lemparan kail hingga ikan tertangkap untuk pertama kalinya. Nih, jika peluang menangkap ikan pada setiap lemparan adalah 0,15, tentukan nilai ekspektasinya. Nah, diketahui peluang sukses menangkap ikan pada setiap lemparan itu tadi 0,15. Variabel acak X menyatakan jumlah lemparan hingga berhasil pertama kali.
Ditanyakan tentukan nilai ekspektasinya. Dengan menggunakan distribusi geometri, nah ini untuk rumus nilai ekspektasi dari distribusi geometri, EX sama dengan 1/P. Jadi, EX sama dengan 1/0,15 sama dengan 6,67. Jadi, nilai ekspektasi jumlah lemparan kail hingga ikan pertama tertangkap adalah sekitar 6,67 lemparan. Selanjutnya, untuk topik variabel acak diskrit, soal ke-18, di sebuah kantor layanan publik, waktu yang dibutuhkan seorang petugas loket untuk menyelesaikan satu transaksi pelanggan diperkirakan mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 5, beta sama dengan 3 dalam satuan menit. Tentukan variasi dari waktu layanan tersebut. Nah, waktu yang dibutuhkan tadi menggunakan distribusi gamma. Parameternya alfa sama dengan 5 dalam satuan menit, betanya itu sama dengan 3 dalam satuan menit. Ditanyakan tentukan variansi. Nah, dengan menggunakan distribusi gamma untuk mencari variansi dari distribusi gamma itu, ini rumusnya, jadi alfa dikali beta kuadrat. Alfanya tadi 5 dikali betanya tadi 3 pangkat 2. Jadi 5 kali 9 sama dengan 45. Jadi variansi dari waktu layanan di sebuah kantor layanan publik adalah 45 menit. Soal ke-19, waktu operasi mesin pendingin merek X diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata masa operasi sebesar 8 tahun. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan waktu operasi mesin pendingin merek X, tentukan nilai variansi dari waktu kerja mesin tersebut. Nah, diketahui tadi kan operasi mesin pendingin merek X mengikuti distribusi eksponensial, rata-ratanya itu berarti mu-nya 8 tahun. Ditanyakan nilai variasi. Nah, dengan menggunakan distribusi eksponensial, nah variasi dari distribusi eksponensial itu 1/lambda kuadrat. Nah, tadi kan mu itu 8 tahun, berarti lambda sama dengan 1/mu, sama dengan 1/8. Nah, substitusikan nilai lambda sama dengan 1/8. Jadi varian X sama dengan 1/1/8 pangkat 2 sama dengan 1/1/64 sama dengan 64. Jadi variansi waktu kerja mesin pendingin merek X adalah 64 tahun. Nah, terakhir itu soal ke-20, seorang pemain basket memiliki probabilitas berhasil memasukkan bola sebesar 0,5 pada setiap percobaan tembakan. Dia akan terus menembak hingga berhasil memasukkan bola sebanyak 7 kali. Berapa variansi dari jumlah tembakan gagal yang terjadi sebelum mencapai 7 tembakan berhasil? Nah, di sini diketahui peluang keberhasilan dalam satu tembakan tadi 0,5. Jumlah keberhasilan yang ditargetkan itu 7. Nah, berapakah variansi dari jumlah tembakan gagal yang terjadi sebelum mencapai 7 tembakan berhasil? Nah, dengan menggunakan distribusi binomial negatif, eh, varian variansi dari X itu dari distribusi ini rumusnya distribusi binomial negatif. Nah, tadi kita tinggal masukkan aja R-nya tadi 7 dikali 1 dikurangi P. 1 dikurangi 0,5 per apa? P kuadrat. Itu tadi 0,5 kuadrat sama dengan 7 dikali 1 diambil 0,5 per 0,5 kuadrat jadi 0,25. Kemudian 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi variansi dari jumlah tembakan gagal yang terjadi sebelum mencapai 7 tembakan berhasil adalah 14. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan eh, dari kata ataupun penulisan dalam PowerPoint. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.